Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tamara Intan Cahya Putri, peserta latihan dasar CPNS 2021 Pemerintah Kota Bekasi dari kelas A13 kelompok 2. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Yang pertama, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara dibagi dalam beberapa pemikiran pengembangan aspek, yaitu yang pertama, aspek filsafat Pancasila yang lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan pribadi, demi mewujudkan terciptanya implementasi berdasarkan wawasan Nusantara. Lalu aspek yang kedua, yaitu aspek wilayah Nusantara. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan limpahan sumber daya alamnya. Dengan letak geografis di Indonesia yang berbeda juga menjadikan kita sebagai bangsa yang beraneka ragam. Dengan itu, kita wajib mensyukuri dan saling menghargai keanekaragaman tersebut. Yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Indonesia sendiri memiliki banyak sekali suku yang memiliki perbedaan adat istiadat, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Disitulah keindahan negeri ini yang harus kita jadikan suatu sudut pandang sebagai wujud implementasi wawasan Nusantara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keempat, terdapat aspek historis. Sebagai bangsa Indonesia, sejarah adalah bagian dari wawasan Nusantara. Dan sebagai warga negara yang benar, kita patut mempertahankan nilai budaya dan sejarah yang kita punya. Terdapat implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Yang pertama, terdapat bidang politik. Politik diartikan sebagai asas atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik dapat dilakukan dengan menerapkan sistem politik yang jujur dan mencerminkan demokrasi Pancasila. Lalu implementasi yang kedua terdapat di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dilakukan melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan ini harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Lalu, implementasi yang ketiga terdapat pada sosial dan budaya. Mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, implementasi dalam bidang sosial budaya harus lebih ditekankan. Caranya dengan saling menghargai dan menghargai segala perbedaan yang ada di tanah air, mulai dari suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Lalu, implementasi yang keempat terdapat implementasi pada bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan implementasi di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Adanya kesadaran akan hal tersebut dapat membentuk sikap bela negara yang akan menggerakkan masyarakat dalam menanggapi setiap bentuk ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Lalu selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai wawasan kebangsaan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai ASN, wawasan kebangsaan sangat kita butuhkan sebagai contoh hal baik dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, serta wajib mengimplementasikan ilmu yang terdapat pada wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan saya mengenai implementasi wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.